Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un di awal tahun 2024 ini mengeluarkan pernyataan yang bisa dinilai sebagai pergeseran ideologis terbesar dalam 77 tahun sejarah Korea Utara. Diketahui reunifikasi dua negara di semenanjung Korea, yakni Korut dan Korsel, merupakan tujuan utama Korut yang didirikan kakek Kim Jong-un, Kim Il-sung, pada 1947. Cita-cita satu Korea di bawah Kim Jong-un sekarang sudah ditinggalkan sepenuhnya, dan pengabaian ini bukan sekadar penurunan prioritas seperti yang sebelumnya terjadi. Ada apa ya di balik perubahan paradigma Kim Jong-un yang radikal ini? Tak hanya itu, dalam deklarasinya Kim Jong-un menegaskan reunifikasi tidak lagi jadi tujuan Korut. Dia bahkan mengatakan Korsel telah menjadi musuh utama. Padahal sebelumnya julukan musuh utama ini hanya melekat pada Amerika Serikat. Kata-kata ini kemudian dia nyatakan dalam beberapa tindakan ekstrim. Kim membongkar badan dialog dan kerjasama antar Korea, menghancurkan gapura reunifikasi yang menjadi simbol, serta menghancurkan jalan dan rel kereta api yang dirancang untuk menghubungkan kedua negara ketika mereka menjadi satu. Nggak berhenti di situ, istilah reunifikasi juga dihapus dari surat kabar yang beredar, bahkan dari buku pelajaran sekolah. Nah, secara teknis, Korea Utara dan Selatan masih dalam keadaan perang dan dipisahkan zona demilitarisasi yang hampir tidak dapat dilewati. Gencatan senjata yang mengakhiri konflik antara Korut dan Korsel saat Perang Korea pada 1950-an tak pernah berlanjut dengan perjanjian damai. Sejak itu, dua sistem yang tidak dapat didamaikan mempertahankan cita-cita yang sama, yakni penyatuan kembali alias reunifikasi. Namun dalam perjalanannya, kedua negara ternyata punya pendapat dan cara masing-masing dalam mewujudkan reunifikasi tersebut. Korsel misalnya, dengan jumlah penduduk 2 kali lipat lebih banyak dan PDB yang hampir 60 kali lebih besar dari Korut, pilihan terbanyak yang diminati dalam beberapa dekade terakhir adalah menyerap Korut di bawah sistem pasar bebas yang demokratis. Sementara Korut secara tradisi berkeinginan menerapkan sosialisme di seluruh semenanjung. Sejak 1980-an, mereka juga sempat mengajukan gagasan tentang negara konfederasi tunggal dengan dua sistem seperti Cina dan Hong Kong. Padahal di pertengahan tahun 2000, Korut dan Korsel sempat mendeklarasikan pernyataan penyatuan kembali secara damai. Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un yang saat itu menjadi pemimpin tertinggi Korut, dan Kim Dae-jung yang mewakili Korsel menandatangani deklarasi bersejarah itu. Namun tahun demi tahun berlalu, deklarasi itu kelihatannya sudah menjelma menjadi surat mati. Pengamat kajian Korea di Wilson Center, Washington AS, Sung Yun Lee kepada BBC Senin 23 Desember menyebut penyatuan secara paksa meski banyak nyawa yang hilang selalu jadi tujuan nasional tertinggi rezim Kim, mulai Kim Il-sung hingga Kim Jong-un. Metodologi prioritas Pyongyang selalu menjadi model Vietnam, yaitu memaksa AS meninggalkan Korea Selatan melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi. Kini Kim Jong-un telah menyerukan agar konstitusi Korea Utara diamandemen untuk menghapus referensi tentang reunifikasi dan menyebut Korea Selatan sebagai negara yang tidak bersahabat. Para ahli menilai semua ini adalah bagian dari strategi semua pemimpin Korea Utara untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, mencari sekutu strategis yang memungkinkannya untuk melawan tekanan Barat dan memproyeksikan pengaruhnya di luar semenanjung Korea. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.